Menjadi konten kreator memanglah tidak mudah. Butuh ketekunan, kesabaran, dan juga kerja keras agar bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terlebih lagi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi partner YouTube tidaklah mudah. Seperti yang dialami kedua pasangan ini, demi mendapatkan penonton yang banyak, mereka sampai nekat menjelajahi sebuah rumah angker di dasar danau. Dan inilah Trip House 2020. Ever since, supposedly, the nurse haunts the hallways and rooms. Puis Dick TV Urbex. Comment, like, share. Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Ben dan Tina. Mereka sedang berada di sebuah gedung tua di Ukraina yang diklaim oleh warga lokal sebagai tempat berhantu. Mereka berdua adalah konten kreator yang memfokuskan kontennya pada hal-hal yang berbau mistis. Namun sesampainya di sana, apa yang diharapkan tak sesuai kenyataan. Tak ada jurik yang mereka temukan. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu, dan konten mereka masih belum mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Mereka pun berinisiatif mengunjungi tempat-tempat angker lainnya. Dan salah satunya adalah sebuah danau Frise di Prancis yang konon tempat itu sangatlah angker dan rahasia. Namun sesampainya di sana, mereka harus kembali menelan kekecewaan karena danau tersebut sangatlah ramai pengunjung. Yang artinya tempat itu bukan rahasia lagi. Mereka pun memutuskan untuk bersantai sejenak sembari melihat perkembangan view dari konten mereka yang kita lihat di awal scene tadi. Terlihat kekecewaan di wajah Ben karena view-nya tak sesuai dengan harapannya. Ketika Ben membeli minuman, ia mendapatkan informasi dari seorang pria tua bernama Pierre tentang sebuah rumah di dasar danau terisolasi yang agak jauh dari tempat itu. Pria tersebut bersedia mengantar mereka ke sana sesuai bayaran yang telah disepakati. Sekilas informasi, Pierre adalah warga lokal daerah tersebut. Ia menceritakan asal mula terbentuknya danau Frise dan tragedi yang pernah terjadi di desa tersebut sekitar 50 tahun yang lalu, di mana banjir besar telah menghancurkan dan menenggelamkan sebuah desa. Banyaknya orang hilang membuat semua penduduk dengan terpaksa meninggalkan desa tersebut. Yang membuat Ben tertarik dari tempat tersebut adalah satu buah rumah yang berada di dasar danau dan belum terjamah oleh siapapun hingga saat ini. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki memasuki hutan yang lumayan jauh dari jalan raya. Namun semua itu terbayar ketika sampai di danau sesuai dengan yang mereka harapkan. Tanpa menunggu lama lagi, segeralah mereka menyiapkan drone dan peralatan menyelam. Sebelum menyelam, Ben sempat membayangkan konten ini akan menjadi viral dan mendapatkan 1 juta view, sehingga secepatnya ia bisa melamar kekasihnya Tina. Pierre berkata jalan masuk menuju rumah tersebut adalah tangga. Ikuti tangga turun. Mereka pun berpamitan, sementara Pierre akan menunggu di tepi danau. Ketika mencapai kedalaman 10 meter, terlihat mobil klasik berwarna merah yang masih dalam keadaan utuh. Perjalanan kembali dilanjutkan hingga akhirnya sampai di tangga yang dimaksud. Tak lama kemudian sampailah mereka di pagar rumah keluarga Montagnac, di mana di situ terdapat tulisan dilarang masuk, akan tetapi mereka tetap nekat masuk melewati atas pagar. Anehnya, tak ada seekor pun ikan di area rumah tersebut. Mereka berdua menyadarinya, namun Ben malah membuatnya sebuah lelucon. Ia berkata mungkin ikan-ikan itu mengerti tulisan dilarang masuk. Find a way in. Let's split up. Setelah capek berkeliling rumah dan tak menemukan pintu masuk, mereka mencari jalan lain hingga akhirnya mereka berhasil masuk melalui celah. Dan nampak semua perabotan dan foto-foto masih tertata rapi pada tempatnya. Bahkan boneka pun masih utuh, seakan-akan terlihat tanda-tanda kehidupan di dalamnya. My grandma had one just like that. Oh my god, that scared the hell out of me. Cool. Melihat persediaan oksigen yang masih banyak, penjelajahan kembali dilanjutkan. Tanpa rasa takut sedikit pun, mereka membuka pintu yang masih tertutup. Lalu mengirim drone untuk mengeceknya terlebih dahulu. Setelah yakin aman, masuklah mereka di salah satu kamar anak.
Meskipun sudah tenggelam selama puluhan tahun, anehnya barang-barang di tempat itu masih terlihat utuh, tak ada yang rusak ataupun membusuk. Terdapat banyak foto anak kecil di kamar itu. Tiba-tiba Tina mendengar suara aneh yang dikiranya suara Ben. What did you say? Nothing. Tapi Ben tak mendengarnya. Nampak sesosok bayangan di balik lampu tempat tidur. Ketika diperiksa tak ada siapapun di sana. Di ruangan lain, Ben menaiki mainan anak kuda-kudaan sambil teriak. Tina sempat memperingatkannya agar tak menyepelekan tempat-tempat angker. Keanehan mulai terjadi, dari macetnya drone, gangguan layar kamera, dan matinya lampu kamera. Setelah berhasil memperbaikinya, bukannya bergegas kembali ke permukaan, Ben terus melanjutkan perjalanannya menuju lantai bawah rumah. Terlihat bekas cakaran di dinding rumah, dan tiba-tiba jelas terdengar suara piano. Awalnya mereka berpikir ada penyelam lain di dalam rumah tersebut, karena drone mendeteksi adanya pergerakan. Segeralah mereka menuju sumber suara tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka melihat kondisi piano yang sudah rusak parah dan tak mungkin bisa berbunyi. Meskipun merinding dan ketakutan, Ben tak mau berhenti di tengah jalan dan terus melanjutkan penjelajahan. Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah ruangan di mana banyak terpajang berita tentang anak hilang yang membuat Ben dan Tina merasa aneh dengan kebiasaan pemilik rumah yang mengoleksi berita tersebut. Di dapur Ben yang melihat ada ruangan di balik salib dengan sengaja membuka pintu tersebut. On that side. There's a door behind it. Come on, Teeny. Dan lagi-lagi mereka dikejutkan dengan penampakan dua mayat terikat rantai dengan kondisi yang masih utuh atau terawetkan dengan topeng yang masih terpasang, yang seharusnya mayat tersebut sudah menjadi tengkorak. Tepat di bawah kaki mayat terdapat sebuah simbol pemujaan setan dan peralatan rekaman serta alat siksa lainnya yang membuat mereka ingin segera keluar dari rumah tersebut. Namun sesampainya di sana, jalan masuk yang mereka lewati kini sudah tertutup batu bata secara misterius. Seketika itu juga Tina langsung terkena serangan panik. Stop, Tina. Stop. Dan tiba-tiba sosok mayat seram di belakang Ben tiba-tiba menghilang ketika Ben berbalik. Ben mencoba menenangkan Tina dan memintanya mengatur pernapasan agar bisa menghemat oksigen. Mereka lantas mencari jalan keluar lain melalui lantai bawah. Namun tetap saja semua jendela tertutup rapat. Tak lama kemudian Tina melihat ikan yang sempat mengagetkan mereka. Kemudian mengikutinya sampai ke ruang rahasia yang ada mayatnya. Ia berharap ikan tersebut bisa menunjukkan jalan keluar yang ternyata jalan tersebut sama saja alias buntu. Dan tiba-tiba Tina mengalami serangan panik di mana ia melihat kedua mayat itu menghilang dan merasa dirinya ditarik ke bawah oleh sosok tak kasat mata. Ben lantas berkata bahwa dari tadi ia berada tepat di belakang Tina dan tak ada yang terjadi pada Tina. Juga mayat tersebut masih berada tepat di hadapan mereka. Penasaran dengan wajah korban, Ben pun melepaskan topeng korban dan tiba-tiba kedua mayat tersebut langsung mengejar mereka dengan berjalan di lantai meskipun berada di dalam air. Setelah berhasil lolos dari mayat itu, mereka pun berinisiatif keluar melalui cerobong asap. Dan tiba-tiba reruntuhan menimpa mereka hingga pingsan. Ketika sadar, Tina masih berada di bawah cerobong asap sambil memanggil-manggil nama Ben. Sementara Ben entah bagaimana caranya ia sudah berada di lantai yang berbeda. Tepatnya di kamar anak dengan pintu terkunci. Di kamar inilah Ben mengetahui sebuah fakta bahwa Pierre ada anak dari keluarga Montegna. Yang artinya Pierre sengaja membawa mereka ke tempat itu untuk dijadikan tumbal keluarganya. Ketegangan pun terlihat ketika dari arah pintu muncul sosok wanita yang memanggil nama Ben. Ben segera bersembunyi di bawah ranjang dan Ben!
Hantu tersebut berhasil merasuki tubuh Ben sehingga membuat sikap dan bicaranya berubah. Ia lantas menuntun Tina ke tempat jalan keluar. Ternyata itu adalah ruang teater. Meskipun oksigen kini tersisa 5%, Ben malah memutar video kegiatan Pierre dan ayahnya ketika masih hidup, di mana mereka lah pelaku dari penculikan anak-anak yang hilang untuk dijadikan persembahan setan. Sehingga ketika warga desa mengetahui hal tersebut, langsung mendatangi kediaman Montagna dan membunuh Sarah, saudara perempuan Pierre, serta mengikat dan memakaikan topeng pada kedua orang tuanya. Sedangkan Pierre sendiri diketahui selamat pada hari kejadian itu. Ia sengaja menggait para turis termasuk Ben dan Tina untuk dijadikan tumbal, karena sebenarnya Pierre masih percaya dengan ritual kedua orang tuanya. Tersisa 2% lagi. Tina kemudian masuk ke dalam layar itu dan berhasil menemukan pintu keluar. Namun Ben yang masih dirasuki dengan sengaja menghentikan Tina. Tina langsung menancapkan pisau ke tangan Ben yang membuat Ben tersadar kembali. Namun naas, di saat bersamaan sosok Sarah muncul dan menikam Ben hingga meninggoy dan tenggelam. Tina yang berhasil keluar dari rumah tanpa oksigen harus berakhir ketika ia akan mencapai permukaan air. Dan tamat. Aduh, udah capek-capek berusaha keluar, malah nggak selamat. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini, boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.